Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudara Maiko Haryono. Dipersilahkan. Selamat Sabat untuk kita semua. Puji syukur kita semua berkumpul di sini dalam keadaan penuh sukacita. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan kesaksian saya mengenai jual buku. Di dalam Kejadian 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ pada pasal pertama tidak ditemukan kata tidak baik. Ketika Allah setelah selesai menciptakan, Allah mengatakan baik, semua itu baik. Bahkan di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan sungguh amat baik. Tetapi ada kata satu tidak baik. Kata ini terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kita lihat ayatnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bagaimana ketika Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya, Tuhan katakan semua itu baik, sungguh amat baik. Tetapi di Kejadian 2, Tuhan Allah berfirman tidak baik. Ternyata ada kekurangan dalam penciptaan itu. Apa kekurangan ini? Di sini dikatakan bahwa Adam tidak memiliki seorang penolong. Bagaimana Tuhan memberitahukan kekurangan ini kepada Adam? Di ayat 19 dikatakan Tuhan membentuk binatang dan dibawa kepada manusia itu. Lalu manusia itu disuruh untuk menamainya. Adam disuruh untuk menamai hewan-hewan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ketika Adam menurut dan menjalankan apa yang telah diperintahkan Tuhan, dia mengetahui kalau dia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Artinya apa? Ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia mengetahui apa yang kekurangan yang ada di dalam dirinya. Begitu juga dengan saya. Saya ketika itu masih tingkat 1 pada tahun 2019, kami diwajibkan untuk mengikuti sebagai penginjil literatur. Di sini buku kepada amanat kepada orang muda halaman 259 katakan Allah memanggil untuk menjadi pendeta, guru Injil dan penginjil literatur. Ini salah satu yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang muda khususnya yang ada berkuliah di saat ini. Bagi saya atau bagi kami filsafat untuk menjadi penginjil literatur itu merupakan satu kewajiban. Kalau kami tidak mengikuti ini, kami tidak bisa lulus dari jurusan filsafat. Tetapi bagi saya pribadi, itu bukan sekedar hanya kewajiban, melainkan dapat mengubah tabiat saya. Saya sebenarnya ditempatkan ketika diundi harus menempati pergi ke Kupang. Tetapi oleh karena saya memohon kepada direktur penerbitan pada saat itu, saya ketika tamat nanti harus melayani CMC di Medan. Jadi saya ingin memiliki pengalaman di Medan. Hingga akhirnya saya memohon izin kepada penerbitan direktur Medan saat itu. Dan saya diizinkan karena alasan tertentu. Kami pergi bersama-sama ke sana menggunakan kapal. Di situ kami menggunakan kapal. Itu merupakan satu pengalaman pertama saya untuk pertama kali menaiki kapal. Jadi yang pergi ke Medan ini sekitar sampai 15 orang. Jadi cukup ramai. Jadi kalau sekarang mungkin yang mengikuti anggota Saleh untuk menjual buku sangat sedikit. Mungkin di zaman saya masih begitu banyak. Ini adalah foto saya dengan direktur penerbitan. Di situ ada pendeta Irianto Marbun. Saat ini dia mungkin sudah di bagian Sumatera kawasan selatan dan digantikan oleh pendeta Situmorang, tetapi pendeta tersebut tidak dapat hadir pada saat ini. Jadi begitu banyak pengalaman yang saya rasakan ketika saya menjadi penginjil literatur. Mungkin kalau orang-orang sampai dikejar oleh anjing atau apa ketika menawarkan buku kepada orang lain,
saya tidak dikejar itu, tetapi saya pernah dikejar oleh monyet-monyet liar. Kan saya juga pernah diusir dari oleh Sapam dari komplek. Jadi begitu banyak pengalaman, tetapi bukan itu yang saya ingin saksikan. Bagaimana Tuhan mengubahkan saya, Tuhan memberitahukan saya ketika saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di sini yang pertama menguatkan fondasi. Bagaimana Tuhan bisa menguatkan fondasi bagi saya? Di sini kekurangan saya, tentu saya dilahirkan dari agama Islam. Ketika kelas 3 SD, saya sekolah khusus Islam Madrasah Ibtidayah. Kelas 4, saya sekolah Yayasan Kristen Andreas. Kelas 5 sampai kelas 11 SMA, saya beragama Buddha. Dan kelas 12, saya beragama Islam kembali. Hingga akhirnya pada tahun 2015, saya dibaptis ke dalam gereja Advent. Jadi menjual buku ataupun mungkin mempromosikan buku-buku Kristiani, saya tidak memiliki pengalaman seperti itu. Jadi bagaimana melalui menjual buku ini, Tuhan bisa membuat saya lebih yakin akan agama yang sudah saya pilih. Ketika saya dulu belum masuk Advent, saya sudah belajar Alkitab, diajari orang kurang lebih 1 tahun lebih. Tetapi itu ternyata belum cukup. Di sini dikatakan, buku amanat kepada orang muda halaman 259. Biarlah para penginjil literatur membawa buku-buku dari rumah ke rumah. Bila ada kesempatan, biarlah mereka bicarakan kebenaran kepada orang yang dijumpai, berdoa, dan bernyanyi. Jadi selama saya belajar Alkitab, saya sudah mempelajari ini, saya sudah dibaptis 3 tahun di jemaat itu, saya belum pernah menginjil kepada orang lain. Saya belum pernah mungkin berdoa atau bernyanyi bersama-sama orang yang tidak saya kenal. Ketika saya menjual buku, hal ini saya alami. Bagaimana ketika saya menginjil, saya berdoa dan bernyanyi, saya membagikan bagaimana pengalaman Tuhan kepada saya, kepada orang yang belum saya kenal. Jadi di sini itulah yang membuat saya semakin yakin akan apa yang saya pilih. Selanjutnya di sini bagaimana kita tahu bahwa ketika kita diberi pelajaran matematika, ketika kita mengajarkan kepada orang lain, tentu kita akan semakin memahami pelajaran tersebut. Jadi ketika saya mencoba menginjil, saya berdoa bersama dengan jemaat yang mungkin saya belum kenal. Saat itu saya di Brastagi dengan ada KPA dengan jemaat Brastagi kepada orang yang non-Advent. Di situ saya merasakan bagaimana pengalaman yang saya rasakan bersama Tuhan, saya bagikan pada saat itu. Selanjutnya mengenai berdoa. Di sini dikatakan ketika kita menjadi penginjil literatur, kita harus bersama dengan pekerja yang berpengalaman. Ada orang yang menuntun kita. Tetapi di sini dikatakan tujuan itu supaya katanya agar kita berhasil. Tadi saya sudah katakan yang pergi ke Sumatera Utara ada 15 orang. Itu mungkin masih perkiraan saya karena ada yang naik kapal, ada yang naik bis, ada yang naik pesawat terbang. Jadi kami ada beberapa orang di situ dan saya tidak mendapat bagian untuk diajari menjual buku kepada orang lain. Kita bayangkan, saya dari lahirnya bukan Advent, saya tidak tahu bagaimana menjual buku. Dan di situ saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika berjumpa dengan orang asing. Ternyata saya lebih menggunakan lutut saya. Saya berdoa kepada Tuhan dan hingga akhirnya walaupun mungkin saya tidak dituntun, saya tetap bisa mencapai target yang ditetapkan. Dan itu melatih saya untuk lebih berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya bersosialisasi. Kalau kita lihat mungkin orang-orang yang pernah datang ke Medan, rumah ini tentu tidak asing kalau kita jalan-jalan ke kota Medan. Garasi, di depannya nanti ada lagi pagar besi, baru langsung pintu. Jadi seperti rumah penjara. Dari kelas 5 SD sampai kelas 11, saya tinggal di rumah seperti ini. Bahkan tetangga saya saja namanya saya tidak kenal. Saya tinggal di sana selama 6 tahun, tetapi tetangga saya yang kanan kiri adalah Chinese. Situ saya tidak mengetahui namanya. Kami jarang berkomunikasi, mungkin ketika kami pergi ke sekolah, ada misalnya tagihan air, listrik, dia yang dahulukan, baru nanti dia memberikan informasi kepada saya. Ketika saya menjual, di sini juga sekolah saya, lingkungan sekolah saya mungkin lingkungan saya hanya dari rumah sampai ke sekolah. Tidak banyak yang bisa saya pelajari atau bersosialisasi kepada orang yang tidak saya kenal.
Tetapi ketika saya menjual buku, saya kenal dengan banyak orang. Saya bisa berjumpa dengan pemilik satu backpacker ini, namanya Backpacker Dajong. Ini terletak di belakang hotel di belakang Sun Plaza. Jadi saya kenal dekat kepada beliau, bahkan beliau menawarkan kepada saya, kalau kamu mau tinggal di situ, kamu tidak usah bayar. Selanjutnya saya juga memberanikan diri untuk pergi ke di sini ada kantor DPRD Tanah Karo. Di situ saya menjual buku kepada wakil ketua DPRD. Jadi bahkan di situ saya juga berjumpa dengan sekretaris untuk menjual buku kepada salah satu dinas perpustakaan Tanah Karo. Jadi begitu banyak ketika pengalaman belajar, saya orang tidak kenal, saya memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan mereka. Selanjutnya bekerja fisik. Mungkin selama dari kelas 1 SMA sampai tahun 2017 saya mengajar matematika dan fisika kepada anak-anak SMP, lebih banyak menggunakan pikiran. Dan awal tahun 2018 saya juga pernah bekerja di Rumah Sakit Advent Medan. Di situ lebih banyak di depan komputer, lebih banyak menggunakan pikiran. Tetapi ketika saya bekerja mengikuti penginjil literatur, saya berkesempatan untuk bekerja secara fisik. Saya tinggal dengan salah satu anggota jemaat, di situ mereka mayoritas adalah petani. Jadi saya membantu mereka untuk menanam kentang, panen tomat, ataupun panen cabai, dan banyak hal fisik yang saya lakukan. Jadi dari beberapa kesaksian ini, Tuhan memberitahukan kekurangan saya di bidang rohani, jasmani, maupun sosial saya. Jadi ketika saya mengikuti perintah Tuhan ini, ternyata Tuhan mengetahui begitu banyak kekurangan saya. Jadi ketika kita dengan setia mengikutinya, maka katanya Tuhan akan memberikan berkat. Jadi mungkin kepada teman-teman yang ingin menjual buku, bukan uang yang menjadi target utama. Tetapi katanya, kalau kita menggunakan metode itu dengan benar, kita akan dapat menarik banyak jiwa. Jadi kita akan menginjil, bernyanyi, dan berdoa bersama orang yang kita kunjungi. Mungkin tidak semua bisa kita lakukan seperti itu, tetapi kalau ada kesempatan kita lakukan. Kenapa? Ketika kita lakukan, kita akan memiliki satu berkat yang ajaib. Saya bisa mencapai target, bahkan saya mendapatkan kesaksian dari teman saya, walaupun dia sendiri, dia bisa dapat 41 juta. Ketika kita melakukan tugas Tuhan dengan setia, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan berfokus kepada uangnya, tetapi berfokus bagaimana kita memiliki pengalaman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.